Ketika tengah berlayar menuju Gaza, Palestina, salah seorang relawan bernama Herman Budianto mengalami pencegatan ketika tengah melakukan siaran langsung melalui sambungan telepon di program Prime Time News Metro TV pada hari Selasa 19 Mei 2026. Zionis mencegat kapal Zefiro atau Bait Hanun yang ditumpangi relawan dompet duafa Herman Budianto dan rekannya Ronggo Wirasanu. Tentara Zionis menyerang kapal ini pada sekitar pukul 14.30 waktu setempat atau 18.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data tracker GSF, posisi kapal Zefiro saat itu sekitar 117 nautical miles dari pantai jalur Gaza atau kurang lebih 14 jam perjalanan lagi. Tentara Zionis Israel sebelumnya membajak kapal dan menculik para aktivis global Sumur Flotilla. Para tentara penjajah merusak kamera hingga memaksa para aktivis berlutut, kemudian menculik dan membawa para aktivis ke kapal kargo Israel sebagai penjara buatan di atas kapal. Dalam dialog telepon di Prime Time News Metro TV, Herman Budianto sempat menceritakan detik-detik sebelum ia disergap dan diculik dan menyatakan gawai yang ia gunakan harus segera dimatikan. Assalamualaikum. Bisa dengar suara kami? Waalaikumsalam. Ya, maaf, kondisi sedang darurat ya. Sudah siap-siap ada kapal Israel yang mendekat. Kami harus segera bersiap-siap dulu. Kondisinya cukup menegangkan. Jadi mohon doanya kami di kapal Zefiro. Oke, itu kondisi terkini ya. Sudah mendekat, Mas Herman? Ada kapal dari Israel terkonfirmasi? Ya. Kami harus segera matikan HP. Ya, mohon doanya sampai keluar. Ya. Baik kalau begitu, Mas semuanya. Herman. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya bisa aman di sana. Pemirsa, tidak hanya membantai warga Palestina, Zionis Israel juga mencegah warga sipil dari berbagai penjuru dunia yang hendak membantu rakyat Palestina di tengah blokade ilegal Zionis di Gaza. Lalu bagaimana nasib para relawan global Sumut yang diculik oleh Zionis dan mengapa pemerintah dunia masih bungkam atas kejahatan Zionis Israel? Kami akan membahasnya bersama dengan pengarah GPCI sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Dompet Duafa Republika, Ahmad Juwaini, dan analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam, Mas Faisal dan Pak Ahmad. Selamat malam, Mbak Eva. Selamat malam, Mbak. Pak Ahmad, ketemu di sini, Pak Ahmad. Ya, selamat malam, Pak Faisal. Baik, Pak Ahmad dengan Eva di studio, relawan dari Dompet Duafa Herman Budianto dan Ronggo Wirasunu mengalami pencegatan oleh Zionis Israel. Ketika itu Pak Herman sempat melakukan siaran langsung dengan Metro TV kemarin Pak pada Selasa sore, tapi hanya berlangsung singkat karena ada pencegatan dari Zionis. Bagaimana kronologi yang Anda ketahui? Iya, jadi kan memang dari sejak hari Senin itu kan Pak Herman dengan kapal Zefiro bersama teman-teman itu menghindar dari kejaran kapal dari Israel ya, dan sempat beberapa jam gitu kan karena seperti kayak lolos dari kejaran dan memberitakan kondisi-kondisi yang lebih nyaman atau merasa aman gitu ya, tapi masih tetap berhati-hati sampai kemudian mulai sekitar mungkin jam 4 sore, Pak Herman memang menginfokan bahwa mulai melihat seperti ada bentuk kapal gitu dari kejauhan gitu yang diceritakan kepada kami gitu. Kapal dari tentara Israel. Terus semakin lama semakin membesar, kemudian sempat beliau juga menceritakan suasana laut dan sekitarnya gitu. Jadi menjelang semakin mendekatnya kapal yang dari tentara Israel yang akan menyergap itu gitu. Dan ya Pak, bahkan di video terakhir yang kami terima itu maksudnya dalam konteks live pada kami gitu, itu sedang berdoa gitu untuk doa yang terakhir kayak semacam gitulah, doa terakhir gitu, kayak pasrah seperti itu gitu kan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita bersama, doa seperti itulah. Itu yang terakhir sampai akhirnya kemudian hilang kontak dengan kami. Itu yang kami rasakan sih. Itu, dan kemudian baru sekitar ya kurang dari 1 jam kemudian rilis video tentang protokol SOS itu yang memang udah standar daripada seluruh personil yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla, yang isi videonya kan menyatakan bahwa apabila Anda menyaksikan video ini berarti kami sudah
ditangkap oleh tentara Israel. Seperti itulah videonya kurang lebih. Itu setelah putus kontak dengan kami sekitar 30 menit sampai 1 jam gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, putus kontak. Lalu bagaimana komunikasi yang terjalin dengan Pak Herman dan juga Pak Ronggo sebelum detik-detik pencegatan tersebut? Ya, pada prinsipnya sih sebenarnya kan kita bisa tahu ya, memang dari ekspresi dan kalimat-kalimat yang diucapkan ada kekhawatiran dan kecemasan, tapi berusaha menutupi kecemasan dan kekhawatiran itu dengan kata-kata berdoa seperti itu, dan minta doa juga pada kita, itu juga disampaikan kepada kita. Dan kemudian Gaza gitu, karena memang tinggal 10 kan waktu itu kapal yang tersisa yang berlayar kemarin sore itu, dan ternyata ya mungkin apa yang didoakan oleh Pak Herman itu belum kesampaian ya, karena ternyata belum sampai ke Gaza sudah terintercept ataupun juga akhirnya ditahan dan diculik gitu, seperti itu. Baik, saya ingin bergeser ke Mas Faisal. Mas Faisal, Anda mencoba konfirmasi ke pihak partai Yesh Atid Israel. Apa kemudian yang diungkapkan oleh sumber itu kepada Anda mengenai kondisi warga negara Indonesia yang diculik oleh Zionis Israel, Mas Faisal? Ya, jadi sejak Senin setelah saya tahu ada penculikan 5 relawan Indonesia termasuk 4 wartawan, hari Senin 5, kemarin 4. Nah, itu saya langsung menghubungi sumber-sumber saya, termasuk Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar. Itu saya telepon, saya kirim WhatsApp juga, tapi hanya dibaca. Terus juga saya hubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Mar Morstein. Terus saya juga hubungi sumber saya di IDF. Ya, itu memang agak sulit di hari pertama ya, karena memang kan situasinya baru, sampai akhirnya semalam, saya lupa tadi kalau tidak salah, itu saya berhasil menghubungi sumber saya di Partai Yesh Atid. Partai Yesh Atid ini adalah pihak oposisi. Ini partai yang dibentuk dan dipimpin oleh mantan presenter televisi Yair Lapid. Ini sumber saya ini, dia bekas wakil direktur Mossad 2010 sampai 2012 jabatannya. Ya, dia bilang buat Israel itu tidak punya kepentingan untuk menahan lebih lama lagi relawan 9 relawan Indonesia yang mereka culik di perairan internasional di Laut Mediterania. Nah, kemudian juga tadi saya ditelepon oleh staf bagian pers internasional IDF, Israel Defense Forces. Itu Lihi, dia bilang bahwa menurut dia, klaim dia, Israel akan memperlakukan relawan Indonesia, 9 relawan itu dengan terhormat. Itu klaim dia. Jadi dia meminta keluarga relawan yang ada di Indonesia untuk tidak khawatir dan mereka akan dideportasi. Itu juga sama dengan yang disampaikan oleh sumber saya itu, mantan wakil direktur Mossad, bahwa dia bilang juga ya kita nggak ada kepentingan untuk menahan lebih lama relawan Indonesia. Nah, biasanya kalau prosedur penangkapan gini, yang saya alami 2 kali ketika saya ditangkap di Beirut September 2024 dan di Suriah, itu biasanya handphone langsung dirampas, terus juga biasanya itu SIM card-nya dicabut, tapi sebelum itu pasti diperiksa dulu, apalagi ini kan pasti tentara Israel, IDF ataupun Mossad ataupun Shin Bet nanti yang terlibat dalam proses pemeriksaan, itu akan memeriksa apa saja dokumentasi yang tercantum di telepon seluler masing-masing dari 9 relawan Indonesia itu sendiri, termasuk 4 jurnalis itu sendiri. Nanti kalau dia akan ditemukan video atau rekaman atau foto yang dianggap sensitif atau bisa merusak citra Israel, yaitu kemungkinan sangat mungkin untuk dihapus. Nah, cuma saya melihat memang buat Israel 9 relawan ini tentu bukan ancaman karena mereka orang sipil. Kedua, saya yakin mereka tidak punya koneksi atau tidak pernah berhubungan dengan Hamas. Jadi buat Israel ya itu bukan ancaman, karena bagi Israel siapapun yang punya koneksi atau relasi atau pernah melakukan kontak dengan pejabat Hamas ataupun berkunjung ke Gaza dan pernah bertemu atau dengan orang-orang Hamas, ya itu tentu akan mendapat proses pemeriksaan atau interogasi yang berbeda. Tapi saya yakin ya mereka pasti mendapat intimidasi, apalagi pengalaman pertama itu tentu sangat menakutkan, karena saya juga alami ketika di Beirut ditangkap Hizbullah, itu terus terang langsung blank,
tidak ingat lagi apa-apa, cuma berzikir dan berdoa. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad juga, ini keterangan dari 2 orang itu ya, berdoa di hari menjelang disergap atau ditangkap. Kalau bukan ancaman Mas Faisal, kenapa melakukan kekerasan terhadap warga relawan sipil ini? Ya Israel, ya ini klaim Israel ya, buat mereka merasa berhak menculik aktivis sipil atau wartawan yang terlibat dalam armada global sumut ini, karena ini bukan yang pertama. Dalam 2 tahun lalu juga sempat melakukan yang sama, ditangkap para aktivis, termasuk aktivis iklim asal Swedia yang tersohor itu Greta Thunberg. Terus 30 April juga sama, kebanyakan dideportasi kecuali 2 orang, satu berkewarganegaraan Swedia, turunan Palestina. Terus satu lagi orang Brazil itu sempat ditahan sebulan. Jadi kalau saya melihat ya, buat Israel apapun yang dilakukan berbagai pihak untuk membongkar kejahatan yang dilakukan Israel, kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan, mereka tidak sungkan-sungkan untuk melakukan pelanggaran hukum internasional, yakni dengan menangkap aktivis atau wartawan atau relawan di perairan internasional, merupakan pelanggaran hukum internasional. Jadi saya kira kalau saya melihat ya, terakhir itu kemungkinan besar ya, kalau dari keterangan dari sumber saya tadi dari Partai Yesh Atid, dari pihak oposisi ya, mungkin semoga saja paling lama seminggu mereka sudah dibebaskan atau dideportasi. Pemirsa, sebelum diserang dan diculik oleh Zionis Israel, puluhan dokter internasional yang tergabung dalam Doctors to Gaza menyampaikan pesan dukungan bagi rakyat Palestina. Mereka juga mengecam penculikan dan penyiksaan oleh Zionis Israel terhadap dokter asal Gaza, Hussam Abu Safia. Berikut liputan jurnalis Metro TV Andre Saptian sebelum keberangkatan armada GSF di Turki. Saya bersama dengan Nicholas dan Dr. Yassin. Hello, Dr. Nicholas and Dr. Yassin. Say hi to Indonesian people. Hello. Hi. Okay, first for Dr. Nicholas. Doctor, today finally we are sailing to reach source of Gaza. Tell us what big reason for you decided join this Sumut flotilla. Okay, we are excited now because we are sailing to Gaza. I decided to join this mission because Israel is committing genocide in Gaza, and I think that Israel is something that concerns all the people around the world. The critical situation of the healthcare workers in Gaza, also the critical condition of the civilian people in Gaza, is something we have to denounce, and we are here to support all these people, all the Palestinian people. Okay, for Dr. Yassin, there is one very touching statement. If doctors in Gaza is willing to risk his life for his patient, then the medical community around the world cannot remain just spectators. So what does that mean to you? I went and I've been working in Gaza 2 times in 2024, and I'm completely aware of the situation for the doctors, for the nurses, for the drivers of ambulances. They are targeted. They are doing their job in the hospitals. They are risking their lives, and they are still willing to continue and to take care of their patients. And then myself, I want to help them because it's too long since this situation occurred. 2.5 years, nearly 3 years, and we have, as doctors, as foreign doctors, we have to help them. We have to go to Gaza and help the doctors, the nurses in their hospitals. Hussam Abu Safia has become one of the main reason why so many doctors in here decided to join the flotilla. What do you think about him personally? So the Dr. Abu Safia has been for more than 500 days in jail in a military condition under torture, and I think he is the demonstration of what can do Israel with people in Palestine, especially with healthcare workers. So we are very concerned about the situation of Abu Safia, and we demand his immediate liberation of our comrade and colleague. Para dokter akan mulai berangkat ke Gaza, mendobrak blokade ilegal Zionis Israel, dan berharap bisa bertemu para warga Gaza tentunya untuk bisa merawat mereka.
Dari Marmaris Turki, Andre Septian, Metro TV. Free Palestine. Free Palestine. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi bersama dengan Pak Ahmad dan Mas Faisal. Saya kembali ke Mas Faisal. Kita tahu Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Kemlu RI menyatakan berkomunikasi dengan Turki dan Yordania. Mas Faisal, apakah cara ini sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia yang berkomunikasi dengan Turki untuk upaya pembebasan relawan Malaysia? Ya, memang benar Turki dengan Yordan ini punya posisi penting dalam isu ini, dalam kasus ini. Pertama, Turki karena IHH, organizer atau penyelenggara dari misi kemanusiaan ke Gaza, Armada Global Sumut ini kan adalah berbasis di Turki, dan Turki punya hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1949. Kemudian Yordania ini juga punya posisi penting karena sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1994, dan mereka berbatasan darat, dalam arti walaupun tepi barat adalah wilayah Palestina, namun kontrol keamanannya juga kontrol imigrasinya itu dilakukan oleh Israel. Saya kira itu secara terbuka sudah disampaikan oleh pemerintah, meski ada saluran-saluran tertutup dan informal pasti yang akan diupayakan oleh berbagai pihak, lembaga pemerintah terkait untuk bagaimana membantu upaya proses pembebasan 9 relawan Indonesia yang sedang ditahan ini. Tapi saya yakin dari 2 pengalaman sebelumnya, Global Armada Global Sumut ini, ya para relawan ini akan dideportasi, karena itulah yang saya dapat dari tadi bekas wakil direktur Mossad dan satu lagi dari staf urusan pers internasional di IDF atau militer Israel, bahwa mereka pasti akan dideportasi. Jadi tidak akan menjalani penahanan yang lama atau sampai diadili di pengadilan Israel. Baik, itu informasi yang Mas Faisal dapatkan akan dideportasi dalam waktu 1 pekan ya. Kalau Pak Ahmad, apa saja informasi yang sudah didapatkan sampai saat ini dan siapa saja pihak-pihak yang sudah dihubungi atau menghubungi Dompet Duafa terkait dengan upaya pembebasan para relawan? Iya, pertama kami sudah beraudiensi dengan Kementerian, beraudiensi dengan Komisi 1 DPR, dan secara melalui telepon dan WA kami juga sebenarnya terus berhubungan intens dengan Kementerian Luar Negeri, dan secara formal tadi juga sebenarnya secara informal kami sudah berbicara dengan Pak Menteri langsung, Menteri Luar Negeri, karena tadi sempat bertemu di DPR. Kami membincangkan sekilas mengenai usaha-usaha dan bagaimana bisa membebaskan warga negara Indonesia yang sedang ditahan di Israel tersebut. Besok secara formal kami juga diterima oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi secara informal tadi sudah kita berbicara langsung dengan Pak Menterinya mengenai upaya-upaya yang terus dilakukan untuk membebaskan warga negara Indonesia tersebut. Nah, dari kondisi relawan Indonesia yang sedang ditahan, kami juga sudah mendapat informasi melalui beberapa channel-channel Global Sumut Flotilla yang memang kami siapkan untuk mengakses beberapa informasi terhadap kondisi-kondisi aktivis yang ditahan. Saat ini memang sedang mengarah untuk dibawa ke Extiot, ya, satu penjara di Israel gitu. Jadi setelah ditahan di Asdod, itu akan dibawa ke penjara Extiot, dan ini sebenarnya sesuatu yang tidak kita harapkan ya, cuma karena memang waktunya agak lama mungkin ya. Tadi saya dapat update sore ini bahwa besok itu ada hari libur di Israel, sehingga semua proses-proses penanganan terhadap warga negara Indonesia dan juga warga negara lain yang ditahan dalam misi Global Sumut Flotilla oleh tentara Israel ini akan kayak semacam mengalami penundaan proses gitu. Dan sehingga akan bertambah, yang artinya tidak bisa tadinya kita berharap dalam 2-3 hari saja ditahannya, tidak perlu lama-lama gitu, tapi ditambah dengan adanya hari libur ini mungkin akan bertambah beberapa hari. Dan sebenarnya ini juga kami sampaikan tadi ke pimpinan pimpinan Komisi 1 DPR, kami juga sampaikan bahwa kita perlu mempercepat proses dikeluarkannya aktivis-aktivis dari Indonesia ini supaya tidak terjadi kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Apalagi kalau sampai dimasukkan ke penjara, kita khawatir kondisi penanganan di penjara, perlakuan terhadap tahanan itu
bisa berakibat, mohon maaf, misalnya terjadi sampai luka-luka ataupun juga tekanan mental yang luar biasa, dan ini akan merugikan kita semua, termasuk relawan-relawan kita yang sedang ditahan tersebut gitu. Jadi bagaimanapun juga kita berharap bahwa itu bisa terus dipercepat proses-proses untuk melakukan kontak-kontak kepada pihak pemerintah Israel tersebut yang memang sebenarnya terus dilakukan oleh pemerintah maupun juga oleh berbagai pihak secara individual yang sudah kami ikut kontak akhirnya untuk ikut membantu dibebaskannya tahanan dari Indonesia dan tahanan Indonesia yang terlibat dalam Global Smooth Flotilla ini. Demikian. Untuk harapannya prosesnya bisa dipercepat ya Pak Ahmad. Pak Ahmad, bagaimanapun perjuangan yang dilakukan oleh para aktivis Global Smooth Flotilla tujuannya adalah untuk mendobrak blokade ilegal Zionis Israel di Gaza, Palestina. Apakah perjuangan yang tidak mudah ini akan terus berlanjut? Ya, sebenarnya yang paling memungkinkan mengapa ini berlanjut adalah kalau pengiriman bantuan kita kepada masyarakat Gaza dan masyarakat Palestina itu tidak proporsional dapat dilakukan. Artinya selama ini kami ini sudah mengirimkan bantuan ya. Kami kan kebanyakan lembaga-lembaga kemanusiaan ini sudah mengirimkan bantuan ke Gaza, ke Palestina, namun selalu dihambat gitu. Bahkan kami pernah mengirimkan juga melalui kontainer, itu pun juga dipersulit, jumlahnya dikurangi, beberapa bahan-bahan yang sebenarnya bisa disampaikan itu juga mengalami pembusukan dan sebagainya. Jadi buat kami blokade seperti ini, apalagi ditambah dengan genosida, adalah suatu hambatan buat kami untuk menyampaikan bantuan. Nah, ketika kami kesulitan menyampaikan bantuan, maka kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan blokade ataupun hambatan itu menjadi sesuatu yang perlu dilakukan, baik oleh kami sendiri maupun juga oleh lembaga-lembaga lain yang tentu kami akan dukung dan kami support gitu. Jadi karena itu bagian dari proses untuk mengantarkan bantuan gitu. Jadi kalau buat kami, misi utama kami adalah bagaimana bantuan yang kami kirimkan itu dapat dikirimkan dan sampai sesuai dengan apa yang kita lihat sebagai normalnya pengiriman bantuan di berbagai negara dalam kondisi orang-orang mengalami kesulitan, kelaparan, sakit, dan seterusnya itu. Jadi selagi jalan untuk menyampaikan bantuan ini terus dihambat, maka upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan itu akan terus dilakukan, termasuk mengirimkan kapal-kapal kemanusiaan, konvoi darat pun sebenarnya ini kan kami lakukan juga, bukan hanya konvoi laut kan. Bahkan sebenarnya sesekali kami juga mengirimkan bantuan sampai menggunakan pesawat udara yang dikawal oleh keamanan misalnya pemerintah Yordania gitu. Seperti itu kan, itu oleh angkatan udaranya Yordania pun pernah kami lakukan gitu. Jadi intinya bahwa sekali lagi selagi hambatan menyampaikan bantuan itu masih dihambat, masih dihalangi, maka hambatan dan halangan ini mau tidak mau akan kami upayakan juga untuk berkurang. Setidaknya kalaupun kami tidak melakukan langsung, kami akan mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan yang mengurangi atau menghilangkan hambatan tersebut gitu. Baik. Mas Faisal, dunia seolah terbiasa atau mewajarkan kejahatan Zionis termasuk serangan dan penculikan yang berulang kali terhadap warga sipil yang hendak membantu saudara-saudara di Palestina. Apakah misi Global Smooth Flotilla kali ini bisa memantik pemerintah dunia termasuk Barat untuk bisa mendesak Zionis menghentikan genosida ke Palestina? Saya kira tidak akan berpengaruh apa-apa karena kita lihat 2 tahun genosida itu sudah dinyatakan oleh ICJ, Mahkamah Internasional, bahkan ICC, Mahkamah Pidana Internasional sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan, 3 untuk pejabat Hamas, yakni Muhammad Daif, Ismail Haniya, dan Yahya Sinwar, tapi ketiganya sudah meninggal. Kemudian 2 untuk pejabat Israel, yakni Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, itu pun tidak dilaksanakan oleh Barat. Barat yang katanya selalu menegakkan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, kampanyenya, tapi ketika terjadi genosida di Gaza mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ya karena memang PBB sebagai representasi arena atau gelanggang politik internasional memang dibuat bukan untuk kepentingan negara-negara kecil, negara-negara yang lemah atau inferior, tapi dibuat untuk kepentingan 5 pemegang hak veto, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Perancis, dan Inggris, ataupun untuk sekutu dari mereka. Kita tahu Israel ini adalah sekutu istimewa dari Amerika Serikat, jadi tidak mungkin Israel akan dikenai sanksi militer atau sanksi ekonomi oleh Dewan Keamanan PBB karena pasti akan diveto. Pengalaman dari 2 tahun perang Gaza itu 5 kali draft resolusi Dewan Keamanan yang tujuannya adalah untuk meminta agresi segera dihentikan, gencatan senjata segera, terus membuka seluas-luasnya akses bagi bantuan kemanusiaan. Itu pun selalu diveto oleh Amerika dan akhirnya
tiba-tiba Presiden Amerika Donald Trump memaksakan gencatan senjata yang memang sebenarnya udah diinginkan oleh masyarakat dunia melalui draft resolusi Dewan Keamanan PBB itu, tapi selalu diveto. Makanya kita lihat walaupun Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant sudah dinyatakan sebagai penjahat perang, tersangka penjahat perang, tapi dia tetap mendapat panggung, dia tetap bisa bertemu Presiden Donald Trump di Washington DC, bahkan dia dimasukkan di dalam lembaga yang namanya Dewan Perdamaian yang dirumuskan dan dipimpin oleh Trump. Jadi memang kita tidak akan pernah bisa menyaksikan Israel sebagai pelaku genosida, kejahatan perang, ataupun pelanggar hukum internasional, ataupun Amerika selama PBB itu ada strukturnya tidak adil, di mana ada hak eksklusif, yaitu hak veto yang hanya dimiliki oleh 5 negara. Ya. Dunia masih bungkam soal Palestina, tetapi warga sipil akan terus melanjutkan perjuangan. Terima kasih Pak Ahmad dan Mas Faisal sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.